Halo semuanya, balik lagi di Gusti Channel. Bersama aku Lisa. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perlakuan biaya secara komersil dengan biaya yang diakui secara fiskal. Seperti yang diketahui, biaya yang diakui secara komersial mengikuti prinsip standar akuntansi, yaitu semua biaya dapat diakui. Tapi, biaya yang diakui secara fiskal hanya mengakui 3M saja, yaitu biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Semua itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 6. Apa aja sih isi pasal 6 dan apa aja biaya-biaya yang diakui secara fiskal? Yuk simak! Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu pasal 6 yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengakuan biaya secara fiskal, yaitu sebagai berikut. Ayat 1, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk A. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain 1. Biaya pembelian bahan, 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, 3. Bunga, sewa, dan royalti, 4. Biaya perjalanan, 5. Biaya pengolahan limbah, 6. Premi asuransi, 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, 8. Biaya administrasi, dan yang terakhir 9. Pajak kecuali pajak penghasilan. B. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. C. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. D. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. E. Kerugian selisih kurs mata uang asing. F. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. G. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. H. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf K yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. I. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. J. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. K. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. L. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan M. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Ayat 3. Kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.